Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas I233D Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pengampu pengembangan sistem informasi dan aplikasi Internet of Things, Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMkom? Dan tak lupa apa kabar pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan dan pemirsa semuanya, yaitu mengenai pertemuan 13 ya rekan-rekan. Network pada ESP32 board. Di sini nanti kita titik beratkan setelah wiring ESP32 atau instalasinya ke modul-modul yang lain, nanti bisa kita upload di Arduino IDE, bisa kita koneksikan ke Blink, dan bisa kita koneksikan ke Ubidot. Sebagai informasi bahwa connect ESP32 ke Blink ini sudah kita bahas tuntas ya rekan-rekan kemarin di pertemuan 12. Nah, untuk pertemuan 13 ini saya ingin menekankan pada ESP32 yang sudah kita instalasi, sudah kita wiring. Nanti kita buat program, kemudian kita upload ke Arduino IDE dan kita konekkan ke Ubidot. Oke, saya rasa untuk koneksi ESP32 ini baik ke Blink maupun ke Ubidot tidak jauh berbeda. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah Ubidot ini fitur-fiturnya lebih lengkap daripada fitur yang dimiliki oleh Blink. Baik, untuk pengetahuan dasar mengenai ESP32, kemudian Blink, kemudian Ubidot ini, nanti bisa kita lihat ya rekan-rekan di materi yang kita sudah dibagikan oleh Bapak dosen, baik itu di materi pertemuan 13 ini ya rekan-rekan, atau materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya rasa di sini sudah komplit sekali ya rekan-rekan. Nanti kita sebagai mahasiswa tinggal mempelajari, kemudian mengembangkan, sehingga menghasilkan proyek-proyek yang bisa bermanfaat untuk diri pribadi, masyarakat, dan bahkan untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Dari semua materi yang telah Bapak dosen bagikan, untuk pertemuan 13 ini saya sudah membuat rangkuman, yaitu di sini saya titik beratkan network pada ESP32 board, ESP32 connect ke Ubidot. Baik, untuk langkah pertama seperti kemarin ya rekan. Jadi kalau kita connect ke Blink, kita harus punya akun Blink. Sedangkan kalau ESP32 nanti kita networknya kita konekkan ke Ubidot, kita juga harus mempunyai akun Ubidot. Oke. Ini adalah cara untuk membuat akun Ubidot kita ya rekan-rekan. Pertama buat akun Ubidot, kemudian membuat username. Username di sini usahakan huruf kecil semua ya rekan-rekan. Bebas. Misalnya bisa nama rekan-rekan, bisa nama instansi sekolah, bisa nama mata kuliah, dan lain sebagainya. Seperti username yang saya miliki ya rekan, misalnya Riyadi Simpati. Nah, di sini Riyadi Simpati. Misalnya di sini username-nya adalah Riyadi Simpati. Riyadi Simpati, begitu ya rekan. Ya, yang ini jangan di spasi. Yang ini, nah ini tidak boleh spasi rekan. Ini nanti harus digabung menjadi satu. Usahakan hurufnya kecil semua. Oke. Ini adalah untuk poin membuat username nanti di akun Ubidot. Kemudian gunakan Gmail serta buat password. Nah, nanti saat pembuatan akun Ubidot ini kita
juga harus menyertakan Gmail kita sebagai persyaratan utama untuk pendeteksian data dan privasi kita. Baik, di sini sudah saya copy paste, yaitu alamat URL yang bisa kita jadikan untuk referensi membuat akun di Ubidot. Ini saya ambil dari materi dari Bapak dosen ya rekan-rekan. Silakan nanti rekan-rekan kalau berkenan atau mau bisa langsung klik URL yang kita dapat dari Bapak dosen ini. Baik, kita klik. Kontrol klik. Dan nanti di sini di alamat URL ini, jika rekan-rekan belum punya akun Ubidot, silakan rekan-rekan create Steam akun. Nah, di sini kita tuliskan nanti misalnya pendaftarannya misalnya Riyadi. Kali ini bisa di huruf normal semua ya rekan-rekan. Penulisannya, kemudian di sini simpati. Kemudiannya misalnya emailnya ini riyadisimpati@gmail.com. Nah, ini username di sini langsung membentuk sendiri ya kan. Namanya Riyadi Simpati tanpa spasi, kemudian kita buat password di sini. Dan jangan lupa ini dicentang kalau misalnya rekan-rekan pengen free terus. Kemudian ini juga dicentang. Baru kemudian klik sign up. Oke. Jadi silakan rekan-rekan yang belum membuat akun Ubidot, silakan untuk membuat dulu sehingga nanti untuk praktek kedepannya kita lebih mudah. Dan nanti jangan lupa rekan-rekan, di sini setelah proses ini kita biasa mendapatkan konfirmasi email ya rekan. Silakan buka Gmail rekan-rekan, cari Gmail in yang dari Ubidot, dan nanti di activate my akun ini rekan-rekan silakan klik supaya akun kita di ACC atau aktif di saat kita mencoba untuk mengakses Ubidot. Oke. Kemudian langkah berikutnya setelah kita membuat akun Ubidot, ini saya coba untuk peragakan ya rekan-rekan. Seperti kemarin waktu kita memperagakan di Blink, kita juga memakai modul dan instalasi yang kita pakai sekarang ini ya rekan. Jadi di sini saya sediakan, nanti maksud kita di sini adalah memonitoring dari Ubidot, yaitu di saat flame sensor ini mendeteksi api atau cahaya, nanti LED ini dia akan menyala, kemudian buzzer juga akan menyala atau bunyi. Dan di sini saya sertakan ya rekan-rekan, di sini rangkaian hardware-nya. Flame ini ya rekan, pin DO atau kaki DO nanti kita hubungkan ke GPIO atau pin 27 ESP32. Kemudian LED merah ini kaki negatifnya ke ESP32, negatif ESP32, dan kaki positifnya ke GPIO 4. Buzzer ini juga sama ya, kaki negatifnya ke negatif ESP32, positifnya ke pin 5. Kemudian VCC atau flame ini kita ambil bisa 3,3 volt, tapi standarnya adalah 3,3 volt ya kan. Dan boleh juga kita ambil untuk yang 5 voltnya. Kemudian GND flame, GND. Nah, kita ulang ya rekan-rekan wiringnya biar kita tidak lupa. Jadi di sini flame ini ada 3 ya rekan-rekan. Kaki VCC, kemudian yang tengah ground, kemudian yang sebelah kiri out. Yang ground tengah ini kita konekkan dengan kabel hitam ke GND ESP32. Boleh GND yang atas ini 5 volt ini, boleh yang GND bawah ini yang 3,3 volt. Kemudian yang kaki VCC-nya, kaki positifnya kita berikan warna kabel merah. Kita wiringkan atau kita sambungkan ke fin. Fin di sini ada 5 volt ya kan.
VIN 5 volt ISP32 atau boleh juga kita sambungkan ke VIN 3,3 volt yang ada di bawah ini. Oke. Nah, kemudian kaki outnya ini yang paling kiri ini ya kan, ini ada kaki out. Ini kita hubungkan ke pin 27. Oke, karena wiring kita di atas di sini adalah flame DO atau outnya kita hubungkan ke kaki 27. Kemudian yang flatnya juga sama, yang LED-nya juga sama, kaki negatifnya kita hubungkan ke ground ESP32 dengan warna kabel hitam. Ingat, hati-hati, kaki negatifnya adalah yang dalamnya tebal ya rekan-rekan, yang dalam kaca ini tebal. Kemudian yang kaki positifnya yang di dalam kaca ini tipis. Nah, ini kita hubungkan ke pin 4 ESP32. Hati-hati di sini rekan-rekan wiringnya ya. Jangan seperti elektronika biasa ya rekan, beda ya. Kalau elektronika biasa min ketemu negatif, positif ketemu positif. Tapi kalau untuk pemrograman ini, Internet of Things IoT ini tentu caranya berbeda. Kita ambil titik awal yaitu yang negatif, kita masukkan ke pin ground negatif, kemudian yang positif baru kita larikan ke pin ISP32. Untuk yang buzzer ini kita larikan ke pin 5 ISP32. Baik, sampai di sini saya anggap rekan-rekan udah paham mengenai wiring atau instalasi dari modul ke ISP32. Kemudian langkah berikutnya supaya untuk connect ke UBI.dot, cara yang kedua adalah kita pasti tentunya masuk dulu ke UBI.dot ya rekan. Jadi kita masuk ke UBI.dot, setelah masuk kita tadi yang pertama wiring, instalasi, proyek apa yang mau kita buat. Kemudian yang kedua adalah setelah masuk UBI.dot, akun kita di UBI.dot, kita membuat device di UBI.dot. Oke, kita coba masuk ke UBI.dot-nya. Nah, ini ya kan. Kita nyoba masuk ke UBI.dot-nya. Kemudian yang langkah kedua tadi adalah masuk ke UBI.dot, kemudian pilih device, create device, blink device. Nah, oke. Kita masuk klik device ya kan, klik device. Kemudian klik device yang bawahnya ini. Sampai nongol begini kita lihat di sini fungsi ini adalah untuk menambahkan nama device kita. Ya kebetulan di sini ini SP32 flame tadi yang sudah kita buat instalasi tadi ya kan. Ini proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Kita klik tanda positif ini. Kemudian blank device ini. Nah, kemudian kita namakan misalnya monitoring flame misalnya. Nah, di sini ya rekan-rekan. Begitu kita membuat device name, di sini sudah secara otomatis dibuatkan labelnya, device label, yaitu monitoring strip flame. Oke. Dan nanti terus di save. Karena di sini saya membuat, maka tidak perlu saya save. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini hati-hati ya kan. Yang device yang sudah kita buat tadi, kita sudah mendapatkan isinya yaitu device name-nya ESP32 flame. Kemudian IP labelnya adalah ESP32 strip flame. Nah ini harus nanti jadi titik acuan untuk mengoneksikan proyek yang kita buat, baik itu programnya untuk bisa terbaca di datanya di UBI.dot. Baik, kemudian kita menuju langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita membuat variabel. Nah, caranya bagaimana? Masuk ke device. Kemudian maksudnya di sini adalah masuk ke device yang sudah kita buat tadi.
kemudian klik add variable. Nah, isinya adalah flame. Oke, coba kita praktekkan. Maaf, kita masuk ke device. Nah, kita klik device ini, kan? Kita klik device. Kita device. Nah, ESP32 flame ini tadi kan sudah kita buat device-nya. Nah, ini kita klik. Oke. Nah, di sini setelah kita klik di sini, ini muncul ESP32 flame. Kemudian ada deskripsi dan lain-lain. Kalau mau kita isi-isi, kalau enggak silakan. Terus ada IP label. IP labelnya yang sudah terbuat otomatis tadi ya rekan, di saat kita membuat device, yaitu ESP32 strip flame. Nah, di sini nanti kita membutuhkan token ini ya rekan. Kita membutuhkan token ini untuk dimasukkan ke source code yang kita buat nanti di Arduino IDE. Ini langkah penting ya rekan. Nah, untuk langkah saat ini adalah kita membuat variabel. Nah, ini kebetulan sudah saya buat variabel. Nah, kalau misalnya belum, kita buat di sini, klik. Nah, new variable. Nah, variabel ini isinya apa? Isinya adalah yang sesuai di sini tadi. Di saat kita membuat device. Di saat kita membuat device tadi, nama labelnya adalah flame. Nah, berarti nanti kita ketik di sini, flame. Oke. Baru kita pindahkan baru kita menuju ke yang lain. Oke. Berhubung di sini kita udah buat flame, maka di sini yang ini kita hapus saja. Di sini yang variabel baru tadi kita hapus karena kita udah membuat flame. Baik. Jadi hati-hati pengisian variabel di sini ya kan. Pengisian variabel di sini namanya di sini harus kita tentukan. Nah, di sini harus kita tentukan. Ini kita tentukan sesuai dengan device kita. Nah, kita klik lagi device kita ya. Rekan-rekan, nah ini device kita. Bentar, agak lemot. Nah, device kita klik. Ini adalah cara pembuatan label ya rekan. Nah, di sini ESP flame. IP labelnya adalah ini. Terus labelnya kita coba cari. Sebentar, kita cari nama labelnya. IP label sama label beda ya rekan. IP label ini adalah nanti kita ambil tokennya, untuk ngambil tokennya. Yang flame ini kita dapat dari, sebentar kita cari dulu. Ubidot. Nah, sebentar. Sebentar kita cari nama labelnya mana tadi. Nah, temporary kita buat ya rekan-rekan. Misalnya di sini ESP32 flame. IP labelnya. Berarti labelnya adalah kita buat flame. Temporary begitu dulu ya rekan-rekan. Nanti soalnya ini kita sesuaikan ke code yang kita buat. Baik. Kemudian langkah keempat. Nah, ini kita isi begini nih. Variabel namanya flame. Kemudian IP labelnya adalah flame. Save. Kemudian yang langkah berikutnya
adalah ambil token. Nah, di sini ambil token. Ya, di sini token yang dimaksud dengan token di sini adalah yang di bagian berikut. Ya, ini kan ada nama device-nya ESP32 Flame. Kemudian IP labelnya namanya ESP32 Strip Flame. Kemudian ada token lah. Token ini nanti kita copy, kita masukkan ke source code yang kita buat. Oke. Kemudian langkah yang kelima yaitu baru kita membuat programnya. Oke. Di sini saya terima kasih sekali karena Bapak dosen telah menyediakan program dasar dari UB.DOT, kan. Ternyata kemarin saya berusaha mencoba membuat sendiri, selalu gagal karena library-nya sangat signifikan, kan, sangat rumit. Nah, ini saya coba pakai kode ISP yang Bapak dosen berikan di materi dan akhirnya berhasil. Nah, ini kayak kemarin. Pertama biasa include wifi, kemudian define flame 27 karena flame-nya ada di kaki positifnya, ada di kaki 27. Kemudian define merah, ini adalah LED merah, kaki negatif positifnya ke pin 4 ESP32. Kemudian define buzzer, kaki positifnya ke pin 5 ESP32. Kemudian source code berikutnya adalah cons char bintang SSID sama dengan, nah di sini ini rekan-rekan silakan sesuaikan nama wifi-nya masing-masing di rumah atau wifi UPB. Yang atas ini adalah SSID-nya, kalau wifi saya di rumah adalah Riyadi Strip Simpati. Kemudian passwordnya adalah ini. Kemudian yang saya maksud kode dasar dari UB.DOT ini adalah termasuk yang ini, ya kan. Cons char bintang token sama dengan, nah ini kita dapat dari token yang sudah disediakan oleh UB.DOT tadi. Jadi saya rasa tidak jauh beda dengan Blink soal pembuatan token ini. Nah, ini kita ambilkan dari sini tadi, dari token yang ada di IP label tadi. Oke, di sini kita copy, kemudian kita masukkan ke source code yang sudah kita buat tadi. Oke, Ctrl V. Nah, ini rekan. Ini jangan sampai salah sedikit pun, karena nanti kalau salah sedikit pun kita akan gagal. Konser bintang device label, device underscore label, sama dengan petik 2 atas ESP32 Flame. Nah, ini adalah nama labelnya tadi, kan? Nama labelnya tadi. Nah, ini harus sesuai, kan? Tidak boleh salah. Ini IP labelnya. ESP32 strip flame ini kita masukkan ke code yang kita buat. Kita masukkan ke ini. Oke. Kemudian konser bintang variabel underscore label sama dengan petik flame petik titik koma. Nah, flame ini kita ambil dari variabel yang ini, atau bisa kita tukar sendiri. Yang penting tidak jauh beda dari nama IP label kita. Oke. Kalau di sini pair ESP32 strip pair, berarti di sini label variabelnya juga pair. Karena ini flame, berarti di sini variabel labelnya adalah flame. Oke, kita lanjut. Kemudian cons char bintang server. Nah, ini adalah struktur dasar source code UB.DOT, ya kan. Kita harus hafal. Kalau nggak hafal ya silakan simpan aja, suatu saat kita butuh untuk connect ke UB.DOT nanti bisa kita pakai. Kemudian cons int port sama dengan 80 titik koma. Nah, ini baris ini ke bawah ini adalah kode dasarnya, ya rekan, kode dasar untuk mengkonekkan ke UB.DOT. Nah, silakan rekan-rekan buat seperti ini. Nanti kalau misalnya rekan-rekan berkenan, ini nanti saya sertakan di kolom komentar. Kemudian
ini adalah void void send ke ubidot-nya. Silakan. Kemudian cukup panjang kan kode dasar ubidot-nya. Baru kita masuk ke void setup. Nah, void setup ini baru kita memasukkan code program sesungguhnya, source code program wiring yang kita instalasi tadi. Tadi ada pin mode flame input, pin mode merah output, pin mode buzzer output, digital word merah low, digital word buzzer low. Ini adalah kondisi awal di saat mati semua ya, sebelum aktif. Dan bla 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 bla. Kemudian perintahnya adalah di saat api mendeteksi flame mendeteksi api, ya ini ada kode dasarnya. Kemudian perintahnya adalah ini ya rekan. Jika api mendeteksi api, jika flame mendeteksi api, maka LED merah menyala, kemudian buzzer juga menyala. Nah, serial printnya ini. Nah ini ya rekan. Silakan nanti kalau rekan ingin praktek, source code sederhana yang saya buat ini, nanti bisa rekan-rekan gunakan, supaya nanti dari proyek yang kita buat bisa connect ke Obidot. Oke, setelah itu kita upload. Kemudian kita sebentar, kita menuju ke poin 5 tadi. Nah ini penyiapan programnya ya kan. Nah, kemudian langkah ke-6 adalah upload program. Nah, program yang sudah kita sesuaikan tadi ya kan, dari Arduino IDE dengan disesuaikan dengan data-data yang harus connect ke Ubidot tadi, baru nanti programnya kita upload dari Arduino IDE. Oke, coba kita upload. Kita tunggu sejenak. Memang ini sedikit lebih rumit dari Blink ya rekan, tapi saya rasa sama. Langkah-langkahnya sama. Yang penting kita tahu kode dasarnya, tiap modul dan proyek yang kita buat. Atau kalau misalnya mau dikoneksikan ke Blink, kita harus tahu kode dasarnya Blink. Kalau misalnya mau proyek kita mau dikoneksikan ke Obidot, kita harus tahu kode dasarnya Obidot. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dosen Asep Arwan Sulaiman STMkom yang telah bersedia membagikan code dasar, source code dasar Ubidot untuk bisa kita praktekkan masing-masing. Untuk kita bisa kita praktekkan ke proyek kita masing-masing. Baik. Nah di sini udah connect kita kan. Kita misalnya belum membuka serial monitor misalnya. Nah kemudian kita tengok lagi rangkuman kita ini, setelah di-upload program, apa yang harus kita perhatikan lagi. Yang harus kita perhatikan adalah cek serial monitor. Jadi setelah program kita upload, kita cek serial monitor. Pastikan misalnya baud rate-nya pakai 9600 ya, kita nanti di serial monitornya memilih 9600. Kalau baud rate-nya kita menggunakan 115.200, kita saat membuka serial monitor harus memakai 115.200. Kemudian nanti harus ada indikasi WiFi terhubung. Kemudian kalau flame belum aktif berarti harus aman. Kalau aktif berarti api terdeteksi. Oke, coba kita lihat di code kita tadi ya kan. Coba kita lihat. Kita buka serial monitornya. Nah, bautnya jangan lupa ya kan, baut rate-nya 115.200. Nah, di sini udah ada F. Nah, ini flame-nya ya kan. If flame mendeteksi api, maka dia akan menghubungkan ke Ubidot. Koneksi berhasil. Terus kalau enggak aman, terus kelihatan lagi menghubungkan ke Ubidot. Ada data lagi, data masuk ke Ubidot. Oke, berarti ini udah beres ya kan? Ini udah beres karena kita udah dari serial monitor udah tampak bahwa
source code yang kita upload tadi sudah benar-benar di ACC oleh Ubidot. Kemudian yang langkah berikutnya adalah langkah 8, yaitu pastikan data masuk ke Ubidot. Nah, ini bisa kita lihat. Nanti harus lihat last activity ada in a few second atau detik, menit, jam, tahun, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sampai no last activity, berarti source code yang kita buat tadi, walaupun tidak ada hambatan tadi, masih gagal terbaca oleh Ubidot. Sekarang kita lihat di Ubidotnya. Nah, di sini ya rekan-rekan, maksudnya last update ini. Last update harus ada a few second ago atau keterangan jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian langkah yang ke-9 adalah buat dashboard. Nah, buat dashboard. Kita masuk ke Ubidot lagi. Caranya klik data dashboard, klik data, kemudian pilih dashboard, kemudian create dashboard. Misalnya kita namakan monitoring flame misalnya, karena kita berhubungan dengan flame. Oke, kita masuk ke Ubidot lagi. Tadi klik data ya rekan-rekan, klik data, kemudian dashboard. Oke. Kemudian klik. Oh, bukan ini ya rekan. Bukan ini, kita klik dashboard. Sebentar. Klik dashboard. Nah, di sini ya rekan, titik 3 ini. Kalau pengen membuat dashboard baru, ini kita klik. Nah, di sini. Misalnya di sini kita ketikkan monitoring. Nah, nanti kalau misalnya agak sedikit berbeda, silakan rekan-rekan kotak-katik sendiri sampai di ACC oleh Ubidot. Tapi saya rasa langkah yang saya terapkan ini tidak jauh berbeda dengan nanti yang akan rekan-rekan hadapi. Monitoring flame misalnya. Monitoring flame. Kemudian kita create. Nah, karena saya sini berhubung sudah membuat, maka tidak perlu kita create. Oke? Silakan rekan-rekan ketikkan di sini di dashboard. Ini tadi kita dapat dari sini ya rekan-rekan. Kalau ini misalnya saya belum membuat, di sini nanti misalnya create dashboard gitu. Karena kalau saya sudah pernah membuat dengan nama monitoring flame, maka kita coba klik 3 ini lah di sini. Di sini kita membuat nama dashboard, kemudian create. Oke? Kemudian langkah selanjutnya adalah yang langkah 10. Yang langkah 10. Nah, setelah membuat dashboard, kita menambahkan widget. Caranya klik add widget, kemudian pilih indikator yang mau kita buat. Oke, kita menuju ke Ubidot lagi. Nah, di sini ya kan? Di sini, bila ini indikator-indikator flame ini belum kita buat, kita bisa membuatnya. Misalnya kita mau menambahkan baterai misalnya. Nah, di setting di sini, add variable. Masukkan ke sini flame ini, baru kita select. Oke. Nanti dia akan muncul di area ini. Kebetulan ini saya sudah membuat widget 3 untuk proyek kita ini, yaitu monitoring flame ini. Ada ini ya, bar chart, ada indikator widget LED, ada group. Nanti diharapkan di saat perangkat kita yang perangkat proyek kita aktif, maka ini juga aktif, ini aktif, dan ini juga aktif. Oke. Kemudian pilih variabel. Nah, ini variabel. Jangan lupa variabelnya flame tadi. Namanya dari nama device-nya ESP32 flame, kemudian variabelnya ada flame yang bawah ini. Oke, klik select save. Seperti langkah yang sudah saya terapkan yang di awal tadi. Nah, klik variabel ini ya rekan. Klik variabel ini. Klik variabel lah ini. Caranya ini. Kita klik di sini.
Nah, variabel adanya di sini ya rekan. Ini variabel ini langkah penting. Jadi saya ulangin lagi. Tadi kita menuju ke devis, ya rekan-rekan. Devis yang sudah kita buat yaitu ESP32 Flame. Kemudian kita klik. Nah, baru kita membuat variabel di sini. Nah, ini variabel dari awal sudah kita buat juga ya rekan-rekan. Tapi kalau misalnya di sini belum dibuat, rekan-rekan harus klik di sini. Nah, di sini misalnya apa namanya variabelnya? Kalau misalnya pair ya pair. Kalau misalnya flame ya berarti kita di sini flame. Itu tergantung variabel yang ada di source code kita yang sudah kita buat di pertama tadi. Nah, berhubung di sini kita sudah membuat, maka tidak usah membuat. Oke. Kemudian langkah yang ke-12, langkah yang terakhir ini kan, hasil monitoring. Nah, ini hasil monitoring. Jadi indikasi widget tidak kita buat, data-data sudah kita masukkan. Jadi bahasanya kita untuk melihat hasil monitoring dari perangkat yang kita wiring tadi. Nah, ini rekan-rekan. Ini adalah posisi flame-nya di sini. Ini karena perangkat proyek saya sudah terhubung dengan proyek-proyek yang lain, maka yang perlu saya sampaikan di sini adalah posisi flame. Nah, posisi flame ini ya kan. Di saat dia mendeteksi cahaya atau api, misalnya kita kasih api begini ya kan. Flame kita kasih api begini. Maaf. Misalnya kita kasih api begini. Nah, dia nyala ya rekan-rekan. LED hijau nyala. Maaf. Kita kasih api begini. Ini flame-nya ada di sebelah mana ya? Di sebelah sini ya kan. Kita coba kasih api. Nah. Lampu buzzer nyala ya kan. Lampu LED nyala, buzzer nyala. Kemudian di saat proses ini kita bisa menampilkan di ubidot. Mirip seperti di Blink. Coba kita lihat ubidotnya. Kemudian devis. Kemudian data. Kemudian kita menuju ke dashboard. Nah, ini ya rekan-rekan. Widget yang sudah kita buat tadi. Coba kita praktekkan. Ini. Maaf, kita praktekkan ya kan. Sebentar. Kita praktekkan. Ini posisinya begini ya. Posisinya begini. Nah, kita praktekkan, kita beri api pada flame ini. Oke. Sambil kita melihat di ubidot yang sudah kita buat tadi. Nah, ini rekan-rekan. Coba kita kasih api. Nah, oke. Bisa terlihat kan? Di saat flame mendeteksi api, dia akan ketiga widget yang sudah saya buat ini akan menampilkan indikasinya masing-masing. Ya, kita nyalakan lagi flame-nya, kita kasih api. Nah, aktif ya rekan. Jadi ubidot yang kita buat tadi, atau misalnya kita kasih cahaya. Cahaya kurang efektif mungkin ya rekan-rekan, ini sambungan saya agak kendor lah, ini cahaya begini. Nah, dia akan aktif. Oke. Baik. Demikianlah pertemuan 12 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikan ya rekan-rekan. Kita sudah diajarkan oleh Bapak dosen bagaimana membuat proyek
untuk dikoneksikan ke Blink, bagaimana membuat proyek untuk dikoneksikan ke Qubidot. Untuk kali ini kita menggunakan ESP32. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan. Nanti insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kiranya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.